Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Saya Rian Panjayana dengan NIM 24 103 1102. Saya Saskia Nurul Hikmah dengan NIM 2410311103. Kami dari kelas SIC, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Deteksi dan Pemulihan Kesalahan Perangkat. Proposal ini membahas pengembangan mekanisme deteksi dan pemulihan kesalahan perangkat otomatis. Tujuannya adalah meningkatkan keandalan dan efisien sistem teknologi dan yang semakin kompleks dan rentan gangguan. Latar belakang dan tantangan. Di era digital, perangkat teknologi sangat penting, namun sering mengalami gangguan hardware atau software. Kesalahan ini menyebabkan downtime, data rusak, dan kerugian ekonomi. Penanganan reaktif saat ini lambat dan rentan kesalahan berulang. Dibutuhkan sistem otomatis yang mendeteksi potensi kesalahan sejak dini dan melakukan pemulihan tanpa intervensi manusia. Prototipe sistem ini diharapkan mengurangi ketergantungan manual, meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional. Tujuan penelitian, mengembangkan sistem deteksi kesalahan perangkat otomatis dan pemulihan mandiri. Sistem ini akan mengenali gangguan hardware atau software, mengambil tindakan korektif cepat, dan terintegrasi dengan sistem yang ada untuk mengurangi downtime serta meningkatkan keandalan. Manfaat penelitian, meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem teknologi, meminimalkan downtime, dan meringankan beban kerja administrator. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pengembangan sistem fault toleran di berbagai bidang. Tinjauan pustaka. Toleransi kesalahan. 1. Definisi toleransi kesalahan. Kemampuan sistem untuk tetap beroperasi benar meskipun ada kegagalan komponen, sering melibatkan redundansi hardware atau software. Yang kedua, strategi implementasi. Melibatkan replika komponen, pemantauan real-time, dan diversifikasi untuk mendeteksi dan merespon kesalahan secara efektif. Yang ketiga, pemulihan kesalahan. Serangkaian langkah termasuk deteksi, isolasi komponen bermasalah, dan inisiasi proses pemulihan untuk mengembalikan sistem ke operasi normal. Yang keempat, peran dalam keandalan. Meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan keberlanjutan sistem perangkat lunak, memenuhi harapan pengguna dan menghindari dampak negatif kegagalan. Tanda-tanda kesalahan jaringan. Jenis kesalahan. 1. Hasil yang diharapkan muncul lebih awal atau terlambat, atau kesalahan jadwal. Yang kedua, hasil tidak terduga dalam waktu tertentu, masalah sinkronisasi. Ketiga, hasil tidak terduga di luar waktu yang ditentukan, atau kesalahan kelalaian atau komisi. Penyebab dan durasi. Kegagalan satu elemen dapat memengaruhi elemen lain. Penyebaran kesalahan. Kesalahan dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi, permanen, intermiten, dan sementara. Kesalahan permanen memerlukan tindakan perbaikan, intermiten muncul sporadis, dan sementara menyebabkan penurunan layanan kecil. Metode penelitian, Sistem Manajemen Kesalahan atau FMS. Penelitian ini akan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen kesalahan atau FMS untuk mengatasi masalah deteksi dan pemulihan. FMS menawarkan 3 jenis aplikasi manajemen, yaitu aplikasi pemeliharaan kesalahan atau FMA, log perawatan aplikasi atau LMA, dan aplikasi uji diagnostik atau DTA. Aplikasi ini bekerja sama dengan agen OSI untuk melakukan tugas manajemen kesalahan pada sumber daya jaringan. Dengan agen OSI ini berfungsi sebagai agen pemantau kesalahan yang melaporkan dan mencatat peristiwa penting. Aplikasi manajemen kesalahan FMA atau Fault Management Application.
menangani laporan kejadian dari penerima hingga tindakan pemulihan, termasuk penanganan kejadian, penghubungan insiden, diagnosis, dan pemulihan otomatis. LMA atau Log Maintenance Application menyimpan catatan laporan kejadian untuk analisis pola dan diagnosis masalah di masa depan, serta mendukung pencatatan dan pengaturan atribut log. DTA atau Diagnostic Test Application memberikan kemudahan bagi administrator atau teknisi untuk menjalankan pengujian diagnostik spesifik atau pemeriksaan rutin berdasarkan riwayat log. Arsitektur dan objek penelitian. Arsitektur sistem OSI. Manajer sistem OSI mengelola aktivitas manajemen, menerima notifikasi, dan menghubungkan sistem OSI dengan agen manajemen. Agen manajemen mengakses elemen jaringan, mengumpulkan data statik, dan mendukung protokol ISO CMIP untuk operasi manajemen. MIB atau Basis Informasi Manajemen berinteraksi dengan FMS melalui ISO, CMIS, dan CMIP, mendukung pembacaan atau penulisan atribut, menambahkan penambahan atau penghapusan elemen, dan pembuatan laporan kejadian. Objek penelitian meliputi perangkat keras dan sistem operasi di lingkungan laboratorium komputer, terutama komponen yang rawan gangguan seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Penelitian ini juga mencakup pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk membantu kondisi sistem, merekam kesalahan, dan mengeksekusi tindakan pemulihan otomatis. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknik toleransi kesalahan dan pemulihan kesalahan secara terintegrasi dalam sistem operasi sangat penting untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas sistem perangkat lunak. Dengan merancang sistem deteksi otomatis dan mekanisme pemulihan ini, gangguan yang timbul dari kesalahan perangkat keras maupun lunak dapat diminimalisasi secara signifikan. Penggunaan teknik seperti redundansi, checkpoint restart, replikasi proses, serta pengujian diagnostik otomatis memungkinkan sistem tetap berfungsi walaupun terjadi kesalahan, sekaligus mempercepat proses pemulihan tanpa intervensi manusia. Selain itu, penerapan konsep seperti logging, isolasi komponen yang bermasalah, serta penggunaan algoritma pemulihan yang adaptif memperkuat kemampuan sistem dan menghadapi berbagai bentuk gangguan operasional. Tantangan seperti kompleksitas, implementasi, dan kebutuhan sumber daya dapat diatasi dengan pendekatan arsitektur sistem yang tepat dan manajemen kesalahan berbasis OSI yang efektif. Dengan hasil implementasi dan evaluasi sistem deteksi serta pemulihan kesalahan yang dirancang, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan proaktif terhadap manajemen kesalahan mampu meningkatkan efisiensi, memperpendek waktu henti atau downtime, dan mengurangi ketergantungan pada penanganan manual. Dengan demikian, sistem ini sangat relevan untuk diadopsi dalam berbagai lingkungan teknologi, baik pada skala laboratorium, industri, maupun sistem informasi skala besar. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.